Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo ke Arab Saudi. Pemirsa, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, melanjutkan kunjungan kerja ke Arab Saudi usai dari Yordania pada Rabu 12 Juni. Prabowo rencananya akan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau MBS. Tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi pada sekitar pukul 20.20 waktu Jeddah. Prabowo pun langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi Prince Khalid bin Salman Al Saud. Juga disambut oleh Royal Protokol Abdullah bin Zafar, Duta Besar Abdul Aziz Ahmad, dan juga Atase Pertahanan KBRI Riyadh Brigjen Eri Nasuhi. Kemudian Prabowo sempat juga berbincang bersama dengan mereka. Agenda utama Menteri Pertahanan Prabowo di Jeddah yakni dalam rangka kunjungan kehormatan kepada putra mahkota yang kini juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman. Juru parkir di Medan nekat menggunakan mesin e-parking untuk main judi online. Pemirsa, oknum juru parkir kota Medan nekat menggunakan mesin parkir untuk bermain judi online viral di media sosial. Dari unggahan video yang beredar, diduga seorang juru parkir tengah bermain judi online dengan menggunakan mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan atas beredarnya video tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan pun langsung bertindak dengan melakukan penelusuran. Kemudian belakangan diketahui pelaku adalah seorang pemuda yang meminjam alat e-parking milik sang juru parkir. Dan selanjutnya, Dinas Perhubungan kemudian menindaklanjuti temuan di lapangan ke pihak vendor parkir. Pihak vendor pun kemudian memberhentikan juru parkir tersebut. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga ikut merespon terkait juru parkir tersebut. Bobi menerangkan, jika para juru parkir yang bekerja bukanlah binaan dari Pemkot Medan, melainkan mereka semua dari pihak ketiga. Hal ini disampaikan oleh Bobi ketika ditemui oleh awak media di kantor DPW PAN Sumatera Utara pada Rabu 12 Juni. Untuk itu, Bobi pun memastikan juru parkir yang bermain judi online akan diberikan sanksi yang tegas. Alasan Kaisang setuju jika dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pemirsa, Kaisang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengaku tidak masalah jika ia harus menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan dari Ketua Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas, yang menyebut ingin Kaisang menjadi pendamping Anies di Pilkada Jakarta. Menurut Kaisang, karena elektabilitas Anies di Jakarta yang masih sangat tinggi, maka ia pun merasa tidak masalah jika harus dipasangkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Kaisang juga menyebut soal elektabilitas Anies yang menempati urutan teratas dalam setiap survei calon gubernur Jakarta hingga saat ini. Hal ini dikarenakan hal ini dikatakan oleh Kaisang di kantor DPP PSI Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu 12 Juni. Mahfud MD menyampaikan protes soal tuduhan Habibur Rahman kepadanya. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Mahfud MD hanya omong kosong soal pernyataannya mengenai kasus Vina Cirebon yang bisa diselesaikan dalam 7 hari saja. Namun Mahfud sendiri justru mengaku tidak pernah memberikan pernyataan tersebut. Dan oleh karena itu Mahfud menantang Habibur Rahman untuk membuktikan kapan dirinya mengucapkan hal tersebut. Respon Mahfud MD ini disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya pada Rabu 12 Juni.
Dalam cuitannya, Mahfud MD meminta Habibur Rahman untuk membuktikan kapan dan di mana dirinya mengatakan bahwa kasus Vina bisa selesai dalam 7 hari saja. Dan jika terbukti, Mahfud pun mengaku siap memberikan imbalan sebesar 100 juta rupiah untuk Habibur Rahman. Masjid Al-Aqsa Yerusalem, Palestina diserbu ratusan pemukim Israel. Ratusan pemukim Israel ilegal menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem Timur, Palestina pada Rabu 12 Juni. Mereka mengunjungi situs Masjid Al-Aqsa tersebut untuk memperingati Shavuot, sebuah hari raya khusus untuk umat Yahudi. Di sisi lain, Yordania pun mengecam dengan keras aksi para pemukim itu, karena menurutnya aturan yang ada, Masjid Al-Aqsa hanya boleh digunakan sebagai tempat ibadah umat Muslim saja.